Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanatan jalim an-namsi wa sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin aqli wa nikmatin syadil badani fa'udhanillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li dzikram man khususan khasatan ilham muslim ada kitab mabadi fikih Syekh Umar Abdul Jabbar wa Jami'alamiti wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih juz tsalis atau juz yang ketiga, yang mana untuk hari ini insya Allah akan menerangkan tentang mandi ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'alami fitarain amin. Al-ghuslu ay hadal ghuslu tegese utawi kiku bab manarangake adus. Al-ghuslu ay hadal ghuslu tegese utawi kiku bab nerangake adus. Di babnya menerangkan tentang mandi ya, yang dimaksud di sini adalah mandi wajib, mandi untuk menghilangkan hadas besar ya, bukan mandi untuk tujuan membersihkan tubuh, tidak, tapi mandi yang dimaksud di sini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, semisal itu kan karena habis junub atau mungkin habis mengeluarkan darah haid, maka setelah suci dari darah haidnya dia melakukan mandi. Nah, mandi itulah yang dikehendaki di dalam bab ini yang akan dibahas. Nah, mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang wajibake adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang wajibake adus. Ekositatun ana 6. Ekositatun ana 6. Wahya utawi sita. Wahya utawi sita iku al-awalu utawi kang kawitan. Iku al-awalu utawi kang kawitan iku dukhul khasafati. Eko dukhul khasafati manjinge pucuke zakar. Eko dukhul khasafati manjinge pucuke zakar fi farjin ing dalam farji. Ini berkenaan dengan bab mandi. Ini sekarang menerangkan tentang perkara-perkara atau hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Nah, 6 itu yaitu yang nomor 1 memasukkan khasafah ya. Yaitu memasukkan atau masuknya khasafah atau kepala penis ke dalam farji. Jadi ketika ada seorang laki-laki memasukkan kepala penisnya ke dalam farji, baik farjinya manusia maupun binatang, maka dia wajib untuk melakukan mandi.
mandi besar. Baik memasukkannya ini dengan cara yang halal, yaitu semisal berhubungan intim dengan pasangannya, ataupun yaitu dengan cara yang haram, semisal yaitu melakukan perzinaan, naudzubillah min dzalik. Maka yang seperti itu mewajibkan mandi besar. Nah, baik dengan keluarnya sperma, maksudnya ketika hubungan badan tadi keluar sperma ataupun tidak, itu tetap mewajibkan mandi besar. Nah, terusnya perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 2 yaitu alfani. Alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku nuzul mani metune mani. Iku nuzul mani metune mani. Nah, adapun perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 2 yaitu keluarnya mani. Baik itu dengan cara senggama ataupun tanpa senggama. Asalkan keluar mani ini mewajibkan mandi. Baik dengan cara yang halal, semisal yaitu dikoakan dengan tangan sang istrinya, akhirnya keluar mani, ini mewajibkan mandi, ataupun dengan cara yang haram, yaitu semisal yaitu onani, maka yang seperti itu tetap mewajibkan mandi. Nah, sekarang perkara yang mewajibkan mandi yang seterusnya yaitu yang nomor 3 al-thalithu. Al-thalithu utai kang kaping 3. Al-thalithu utai kang kaping 3 iku mautu muslimin, matine wong Islam. Iku mautu muslimin, matine wong Islam, ghairi syahidin kang ora mati syahid. Ghairi syahidin kang ora mati syahid. Perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 3 yaitu kematian seorang muslim, yang matinya itu bukan karena mati syahid. Maka bagi orang muslim yang masih hidup ini berkewajiban untuk memandikan jenazah kaum muslimin yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mati syahid. Nah, kalau seorang muslim semisal meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, yaitu syahid dunia dan akhirat, yaitu semisal ada seorang muslim dia itu mengikuti perang yang mana perang itu adalah antara orang muslimin dan orang kafir. Ada orang kafir memerangi orang muslimin, akhirnya orang muslim tersebut mengikuti perang. Nah, di medan perang dia itu terbunuh oleh lawannya, maka yang seperti itu matinya dia itu dihukumi sebagai mati syahid dunia akhirat. Maka jenazahnya itu tidak wajib untuk dimandikan. Jadi bagi orang muslim yang masih hidup tidak mempunyai kewajiban untuk memandikan saudara muslim tadi yang mati dalam keadaan mati syahid. Namun kalau syahidnya itu hanya syahid akhirat, semisal yaitu ada orang yang sakit perut, akhirnya saking sangatnya sakit tadi sampai menjadikan dia itu meninggal dunia, maka orang yang dalam keadaan mati karena sakit perut ini dihukumi sebagai orang yang mati syahid akhirat. Maka yang seperti itu jenazahnya masih tetap berkewajiban untuk dimandikan. Atau semisal ada seorang ibu yang melahirkan, nah ketika melahirkan
itu dia meninggal dunia. Ketika melahirkan meninggal dunia, maka seorang ibu ini matinya juga dihukumi sebagai mati syahid, tapi syahid akhirat, yang mana jenazahnya masih tetap bagi kaum muslimin berkewajiban untuk memandikannya. Jadi yang nomor 3, intinya perkara yang mewajibkan mandi yaitu kematian seorang muslimin yang matinya itu tidak karena mati syahid dunia akhirat. Nah, Arabiu utawi kang kaping 4. Arabiu utawi kang kaping 4 iku al-haidu haid. Adapun perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 4 yaitu dikarenakan haid. Maka ketika seorang perempuan ini setelah mengeluarkan darah haid, kok darahnya haid itu sudah berhenti, itu sudah suci, maka dia berkewajiban untuk melakukan mandi besar. Nah, al-khamisu taikang kaping 5. Al-khamisu taikang kaping 5 iku anifasu nifas. Nah, perkara yang nomor 5 yang mewajibkan mandi besar yaitu keluarnya darah nifas. Jika ada seorang perempuan sehabis melahirkan kok mengeluarkan darah dan darahnya ini dihukumi sebagai darah nifas, maka ketika darahnya nanti sudah berhenti, dia berkewajiban untuk melakukan mandi besar. Nah, terus asadisu taikang kaping 6. Asadisu taikang kaping 6 iku alwiladatu babaran. Nah, adapun perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 6 yaitu melahirkan. Baik melahirkannya ini secara normal ataupun tidak secara normal. Tidak secara normal ini maksudnya apa? Mungkin dia itu melahirkannya dengan cara operasi, yaitu mungkin dilubangi perutnya di bedah, akhirnya si anak itu dikeluarkan dari lubang yang dibuat tadi, jadi tidak dari jalan yang semestinya. Maka yang seperti ini tetap dia berkewajiban untuk melakukan mandi. Jadi baik melahirkannya ini secara normal ataupun tidak normal, dia berkewajiban untuk mandi. Nah, mandinya ini dinamakan mandi wiladah. Nah, terusnya sekarang furudul ghusli. Berhubung ini membahas tentang mandi yang disyariatkan, yaitu mandi yang diwajibkan, tentu mandi ini bernilai ibadah. Nah, berhubung ini juga bernilai ibadah, kita tahu setiap ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Nah, begitu juga masalah mandi ini juga ada perdu-perdunya yang perlu untuk kita ketahui. Furudul ghusli utawi propro pedune adus. Furudul ghusli utawi propro pedune adus. Al awalu utawi kang awal. Iku aniyatu niat. Kapan indah ghusli awali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane juz. Indah ghusli awali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane juz minal badani saking badan. Saking badan. Nah, perdu-perdunya mandi yang nomor 1 yaitu niat, yaitu melintaskan niat mandi di dalam hatinya. Semisal yaitu dengan melintaskan niatan nawatul ghusla li rabbil hadatil akbari mina jinabati
fadlillahi ta'ala. Nah, kapan waktunya niat? Yaitu ketika membasuh permulaan bagian dari tubuh. Jadi ketika semisal kita membasuh kepala pertama kali yang kita lakukan di dalam mandi tersebut, maka sambil membasuh kepala kita di dalam hati melintaskan niatan untuk mandi tadi. Atau mungkin kalau yang kita mulai yaitu dari basuhan anggota tangan terlebih dulu, maka ketika kita membasuh tangan tadi, kita melintaskan niatan mandi di dalam hati kita. Intinya petunnya mandi yang nomor 1 yaitu niat di dalam hati bersamaan dengan membasuh permulaan juz dari badan kita. Nah, masalah niat ini yang menjadi ukuran sah tidaknya, yaitu harus dilakukan dengan hatinya. Maksudnya hatinya harus melintaskan niatan tersebut. Adapun melafalkan niat dengan lesan, ini adalah hukumnya sunnah, yang bertujuan yaitu untuk membantu hati supaya bisa melintaskan niat mandi tersebut. Nah, sekarang batunya mandi yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, al-thalithu utai kang kaping pindho. Al-thani utai kang kaping pindho iku isolul ma'i nekake banyu. Ila jamil basarati maring sekabehe kulit. Wamalan barang tata sari kang tetep ing dalem sak ngisore rambut. Nah, adapun petunya mandi yang nomor 2 yaitu orang yang mandi tadi harus mendatangkan air ke seluruh kulit dan bagian di bawah rambut. Jadi intinya ketika mandi itu harus membasuh seluruh tubuhnya, mulai dari anggota bagian atas yaitu kepala sampai anggota bagian bawah yaitu kaki, itu semua harus terkena basuhan. Baik kulit yang ada di balik rambutnya ataupun rambut yang ada di seluruh sekujur tubuhnya itu harus terkena basuhan semua. Dan juga itu tempat-tempat yang di bawah kuku itu juga harus terkena basuhan. Tidak boleh ada sedikit pun dari anggota tubuh yang terlepas dari basuhan. Maka jika ada seorang yang mandi besar atau mandi wajib, kok ada sebagian tubuhnya yang tidak terkena basuhan, maka mandinya belum dianggap sah. Karena apa? Karena syaratnya mandi yang nomor 2 yaitu harus mendatangkan air ke seluruh kulit dan juga tempat-tempat yang ada di balik rambut yang ada di orang yang mandi tersebut. Dan sekarang setelah kita mengetahui betul-betulnya mandi, kita pun juga perlu untuk mengetahui kesunan-kesunan mandi. Wasunanul ghusli utai propro sunate adus. Wasunanul ghusli utai propro sunate adus iku kathiratun kang akeh. Minna iku setengah saking kathira. Minna iku setengah saking kathira al awalu utai kang awal.
Al awalu kang awal iku al istinja'u cewo. Iku al istinja'u cewo. Jadi kesunahan-kesunahan dalam mandi itu banyak sekali. Yang di sini adalah sebagian saja. Tidak kesemuanya kesunahan mandi disebutkan. Nah, kesunahan-kesunahan mandi di antaranya yang nomor 1 yaitu istinja. Jadi orang yang mau melakukan mandi besar ini disunahkan terlebih dulu untuk melakukan cebok, baik itu jalan depannya maupun jalan belakangnya, dan juga membersihkan sisa-sisa najis yang masih tersisa. Misalnya itu mungkin ada darah head yang masih lengket di sebagian kemaluannya, ini sunat juga untuk dibersihkan terlebih dahulu. Atau mungkin semisal orang yang mandi besar karena junub, karena makan sperma, ini juga dibersihkan dulu, diyakinkan supaya mungkin mani-mani yang masih tersisa yang belum sempat keluar semua ini biar bisa keluar semua dengan cara yaitu mungkin dibuat kencing terlebih dulu biar sisanya yang masih ada di dalam itu bisa keluar. Nah, sekarang kesunahan mandi yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku al wudu wudu. Iku al wudu wudu. Kapan? Yaitu qablahu ing dalem sadurunge adus. Qablahu ing dalem sadurunge adus. Nah, kesunahan mandi yang selanjutnya yaitu yang nomor 2 yaitu melakukan wudu sebelum melakukan mandi. Jadi orang yang mandi jinabat ataupun mandi karena haid ini sebelum melakukan mandi disunahkan untuk untuk wudu terlebih dulu. Nah, sedangkan kalau menurut pendapat Imam Nawawi yang beliau cantumkan di dalam kitab Al-Majmu', wudu tersebut itu sunnah, baik dilakukan sebelum mandi ataupun dilakukan di pertengahan mandi atau dilakukan setelah selesainya mandi. Jadi kesemuanya itu hukumnya tetap sunnah, baik yang dilakukan di awal atau di tengah ataupun di akhir. Dan yang lebih utama yaitu wudu tadi dilakukan sebelum mandi. Itu kalau menurut keterangan di dalam kitab Al-Iqna. Nah, seterusnya kesunahan mandi yang nomor 3 yaitu al-thalitsu utawi kang kaping 3. Al-thalitsu utawi kang kaping 3 iku adalku ngosoki. Iku adalku ngosoki. Nah, kesunahan mandi yang nomor 3 yaitu menggosok seluruh tubuh. Menggosoki seluruh tubuh ketika mandi wajib, itu hukumnya sunnah. Nah, yang nomor 4 arabi utai kang kaping 4. Arabi utai kang kaping 4 iku al-ibtida'u. Iku al-ibtida'u ngawiti. Iku al-ibtida'u ngawiti bisiki kelawan sisih. Bisiki kelawan sisih al-aimani kang tengen. Al-aimani kang tengen. Minal badani kang saking badan utawa awak. Minal badani kang saking badan utawa awak. Nah, selanjutnya kesunahan mandi besar yang nomor 4 yaitu sunnah bagi orang yang mandi besar untuk mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Nah, dengan cara yaitu pertama kali kita membasuh bagian kepala kita sambil kita melintaskannya di dalam hati. Nah, setelah kita membasuh bagian kepala, wajah,
baru selanjutnya kita membasuh anggota badan kita yang bagian kanan depan. Yang bagian kanan depan kita basuh. Setelah itu baru kita membasuh anggota badan kita yang bagian kiri depan. Nah, setelah itu kita lanjutkan yaitu dengan membasuh anggota badan kita yang bagian kanan belakang. Yang bagian kanan belakang. Setelah itu yaitu kita teruskan dengan membasuh anggota badan kiri kita bagian belakang. Seperti itu kesunahnya. Nah, seterusnya kesunahan mandi besar yang nomor 5 yaitu al-khamisu. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ataslisu. Iku ataslisu ngaping teloni. Iku ataslisu ngaping teloni. Jadi kesunahan mandi yang disebutkan di sini yang nomor 5 yaitu bagi orang yang mandi besar atau mandi wajib itu disunahkan untuk mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. Nah, sekarang bila seseorang itu mandinya itu dengan cara menyelam di dalam air yang mengalir, maka kesunahan untuk taslis, untuk mengulang 3 kali basuhan itu yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengalirnya 3 gelombang air. Nah, namun secara umum orang yang melakukan mandi seperti ini tadi, dia itu tidak mendapatkan kesunahan menggosok tubuh. Nah, sekarang bila mandinya itu dia lakukan dengan cara yaitu menyelam di dalam air yang diam, maka untuk mendapatkan kesunahan taslis mengulang basuhan 3 kali yaitu dengan cara menyelam sebanyak 3 kali, yaitu dengan mengeluarkan kepalanya dari permukaan air atau dia itu berpindah dari tempat berdiri sebanyak 3 kali. Itu kalau menurut keterangan di dalam kitab Iqna. Nah, kesunahan mandi selanjutnya yaitu asadisu utawi kang kaping 6. Asadisu utawi kang kaping 6 iku almuwalatu. Iku almuwalatu nuli-nuli. Iku almuwalatu nuli-nuli. Nah, kesunahan mandi yang nomor 6 yaitu mandi tersebut harus dilakukan dengan muwalah. Maksudnya terus menerus atau berturut-turut. Nah, perlu sampean ketahui arti muwalah dalam mandi yaitu membasuh anggota tubuh. Membasuh anggota tubuh sebelum anggota tubuh sebelumnya menjadi kering. Nah, kesunahan mandi yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam kitab Mabhati Fikih yang kita pelajari diantaranya yaitu orang yang mandi besar atau mandi wajib itu dia disunahkan untuk membaca basmalah ketika niat melakukan sunah-sunah mandi. Selanjutnya disunahkan juga orang yang mandi besar atau mandi wajib yaitu untuk menyela-nyela rambut, berarti keramas. Rambutnya dikeramasi terus usuk-usuk ngoten niku, sela-selani rambutnya niku hukumnya sunah. Dan juga disunahkan bagi orang yang mandi besar untuk menghadap kiblat. Ketika mandi itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Dan juga disunahkan orang yang mandi besar yaitu membasuh kedua telapak tangannya. Selanjutnya orang yang mandi besar itu juga disunahkan untuk menghilangkan kotoran dari tubuh seperti mani dan ingus. Jadi sebelum pelaksanaan mandi itu disunahkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada
pada tubuhnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya orang yang mandi besar, yaitu orang yang mandi karena menghilangkan hadas besar, disunahkan bagi dia yaitu untuk menutup aurat, untuk menutup aurat. Nah, walaupun toh dia itu mandinya di tempat yang sepi, tetap disunahkan untuk menutup auratnya. Misalnya itu kalau laki-laki tetap memakai celana pendek biar masih tertutup aurat besarnya. Ini hukumnya sunnah. Begitu juga si orang perempuan yang mandi besar, ini walaupun di tempat yang sepi tetap disunahkan untuk menutup auratnya. Nah, selanjutnya termasuk kesunahan yang tidak disebutkan di dalam kitab Mabhati Fikih yang kita pelajari, kesunahan orang yang mandi besar, yaitu setelah mandi besar itu disunahkan untuk memanjatkan doa. Untuk memanjatkan doa yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, adapun cara pengamalannya yaitu terlebih dulu keluar setelah selesai mandi, terlebih dulu keluar ke tempat yang bersih. Tempat yang bersih, setelah itu menghadap kiblat dengan menengadahkan kedua tangannya dan sembari melafazkan doa tadi. Apa doanya tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sekarang setelah kita mengetahui kesunahan-kesunahan mandi wajib, perlu juga kita mengetahui syarat-syarat mandi wajib dan juga perkara yang dimakruhkan ketika kita melaksanakan mandi wajib atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, syurutul ghusli utawi pira-pira syarate adus. Syurutul ghusli utawi pira-pira syarate adus. Syurutul ghusli utawi pira-pira syarate adus. Wa makruhatuhu lan pira-pira perkara kang den makruhake adus. Wa makruhatu lan pira-pira perkara kang den makruhake adus. Wa makruhatu lan pira-pira perkara kang den makruhake adus. Surutuhu utawi pira-pira syarate adus. Surutu utawi pira-pira syarate adus iku surutul wudu'i kaya pira syarate wudu. Iku surutul wudu'i kaya pira-pira syarate wudu. Wa makruhatuhu utawi pira-pira makruh adus. Wa makruhatu utawi pira-pira makruh adus iku makruhatul wudu'i kaya pira-pira perkara kang den makruhake wudu. Iku makruhatul wudu'i kaya pira-pira perkara kang den makruhake wudu. Jadi sekarang menerangkan tentang syarat-syarat dan juga kemakruhan ketika mandi. Jadi orang yang melakukan mandi besar atau mandi wajib, maksudnya mandi untuk menghilangkan hadas besar, itu disyaratkannya orang yang melakukan wudhu. Kita tahu kemarin pada pertemuan sebelum ini kan diterangkan tentang syarat-syarat orang itu melakukan wudhu. Nah, orang yang melaksanakan wudhu dan orang yang melakukan mandi besar ini syarat-syaratnya sama. Kemarin diterangkan syaratnya wudhu itu ada 5. Pertama apa? Yaitu ayakuna al-mutawati musliman. Jadi orang yang wudhu itu harus orang yang muslim, harus seorang muslim.
Nah, begitu juga orang yang mandi ini disyaratkan harus seorang muslim. Maka jika ada orang yang melakukan mandi besar tapi dia agamanya itu non muslim, bukan agama Islam, sebetulnya mungkin orang yang beragama Hindu atau Buddha ataupun Kristen ataupun Yahudi kok melakukan mandi wajib, maka tidak sah hukum mandi mereka. Nah, kemarin juga diterangkan bahwasanya syarat wudhu yang nomor 2 yaitu ayakuna mumayizan. Orang yang melakukan wudhu itu harus orang yang sudah tamyiz, sudah usia tamyiz, yaitu usia 7 tahun. Dia itu sudah berusia 7 tahun hijriah dan dia sudah mandiri. Nah, begitu juga orang yang melakukan mandi wajib disyaratkan dia itu juga harus mumayyiz, sudah tamyiz. Maka jika ada orang atau seorang anak yang belum berusia tamyiz kok melakukan mandi wajib, maka mandinya tidak dianggap sah. Nah, yang nomor 3 kemarin diterangkan bahwasanya syaratnya wudhu yaitu alla yakuna ala abda'il wudhi ha'ilun yamna'u wusulama'i ila basarati. Disyaratkan orang yang melakukan wudhu itu tidak ada pada anggota wudhu dia yaitu sesuatu penghalang, sesuatu perkara yang bisa menghalangi sampainya air ke kulitnya, ke kulit anggota wudhu. Nah, begitu juga orang yang melakukan mandi besar itu disyaratkan tidak ada pada badannya sesuatu perkara yang bisa menghalangi sampainya air ke kulitnya. Semisal itu mungkin pada badannya itu ada catnya, atau mungkin ada lilinnya yang lengket di badannya, maka yang seperti itu harus dihilangkan terlebih dulu sebelum pelaksanaan mandi. Kenapa? Karena sebetulnya lilin yang lengket di tubuh ataupun cat yang lengket di tubuh itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, yang nomor 4 orang yang wudhu kemarin dikatakan syaratnya harus alayak takita fatun min furudihi sunatan. Tidak boleh orang yang melakukan wudhu itu meyakini kebutuhannya wudhu diyakini sebagai sunnah. Nah, begitu juga orang yang melakukan mandi besar itu tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib dalam mandi dia yakini sunnah. Itu juga harus dipenuhi syarat tersebut. Nah, kemarin diterangkan juga bahwasanya syarat yang kelima dari orang yang melakukan wudhu, syaratnya dia ketika wudhu harus menggunakan mak atau air yang suci dan mensucikan. Dikatakan di situ ayakuna al-ma'u tahuron. Jadi air yang dibuat untuk berwudu itu harus berupa air yang suci dan mensucikan. Begitu juga ketika mandi besar disyaratkan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, kalau semisal ada orang yang melakukan mandi besar kok dia itu mandinya itu di dalam membasuh badannya ketika mandi besar kok menggunakan air sabun, air yang dicampur dengan sabun, maka seperti ini berarti tidak memenuhi syarat yang kelima. Kalau tidak memenuhi syarat yang kelima, maka mandinya belum dianggap sah. Nah, begitu juga tadi dikatakan bahwasanya selain syarat-syaratnya mandi itu sama dengan syarat-syaratnya wudhu, perkara yang dimakruhkan di dalam mandi itu sama dengan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam wudhu. Nah, kemarin dikatakan bahwasanya perkara yang dimakruhkan ketika kita melakukan wudhu, pertama yaitu al-israf fil ma. Kita dimakruhkan untuk berlebihan di dalam menggunakan air ketika berwudhu.
Nah, begitu juga ketika kita mandi wajib, kita juga hukumnya makruh untuk al-israf fil ma, berlebihan menggunakan air. Nah, kemakruhan di dalam berwudu yang nomor 2 apa kemarin, yaitu al-istinatu alaihi bi akhar ilali udrin, yaitu meminta bantuan orang lain dalam hal berwudu. Semisal itu orang lain kita suruh untuk menuangkan air ketika kita berwudu, maka yang seperti ini hukumnya makruh, kecuali kalau memang ada uzur. Nah, begitu juga ketika kita mandi, meminta bantuan orang lain untuk menuangkan air ke badan kita, ini hukumnya juga makruh, kecuali kalau memang ada uzur. Semisal mungkin tangannya itu tidak bisa untuk mengambil air, atau mungkin ada penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa mengambil air dengan sendirinya, maka yang seperti ini meminta bantuan kepada orang lain ketika berwudu ataupun ketika mandi besar tidak makruh hukumnya. Nah, termasuk lagi perkara yang dimakruhkan di dalam berwudu yang nomor 3, yaitu aziyadah ala talaf, yaitu melebihi basuhan melebihi dari 3 kali basuhan. Nah, begitu juga ketika mandi, kalau kita itu mandi itu melebihi dari 3 basuhan, ini hukumnya juga makruh. Semisal yaitu ada orang yang membasuh anggota wudunya itu sampai berulang 4 kali basuhan, maka ini hukumnya makruh. Begitu juga ketika mandi kok membasuh tubuhnya itu melebihi dari 3 basuhan, semisal sampai 4 basuhan atau 5 basuhan, ini hukumnya juga makruh. Selanjutnya perkara yang dimakruhkan ketika berwudu, kemarin kan diterangkan yang nomor 4, yaitu bagi orang yang sehabis wudu itu dimakruhkan yaitu tangsiful a'dha, itu menyeka anggota wudu. Nah, begitu juga orang yang sehabis melakukan mandi besar atau mandi wajib, ini dimakruhkan juga untuk menyeka anggota mandi tadi. Nah, sekarang setelah kita itu mengetahui tentang syarat-syaratnya mandi besar dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam melakukan mandi besar, selanjutnya kita teruskan yaitu sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Disiapkan pulpennya ya, siap. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan yang nomor 1, ma mujibatul ghusli, apa saja perkara yang mewajibkan mandi? Apa saja perkara yang mewajibkan mandi? Seterusnya pertanyaan yang nomor 2, ma furudu, apa saja fardu-fardunya mandi? Sekarang yang nomor 3, pertanyaan nomor 3, ma sunanuhu, apa saja sunah-sunah mandi? Ketika kita itu melakukan mandi besar, kesunahan yang disyariatkan itu apa saja kesunahannya? Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 4, ma syurutuhu, apa saja syarat-syarat mandi? Syarat mandi kan tadi dikatakan sama dengan syarat-syaratnya wudu, itu syarat-syaratnya itu apa saja? Pertanyaan yang terakhir, jadi pertanyaan yang nomor 5, ma makruhatuhu, apa saja yang dimakruhkan ketika mandi?
ketika kita mandi besar itu apa saja berkah yang dimekukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.